Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal MC-nya pas datang pakai suara-suara ampun Bang Jago. Gue jadi nggak sabar buka TikTok nanti. Saya itu salah satu rutinitas sekarang. Malam-malam sebelum tidur buka TikTok. Kenapa? Karena di sana banyak yang lucu-lucu. Iya nggak? Infonya lucu-lucu, tipsnya lucu-lucu, mbaknya juga lucu-lucu. Banyaklah di sana. Itu salah satu karakter Gen Z ya, TikTok. Tadi mbaknya juga, masnya juga bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau gue selalu bicara tak kenal maka tak aruf. Ta'aruf kan artinya berkenalan. Jadi nama gue Najmi. Najmi itu artinya bintang. Harapan orang tua gue ketika gue lahir di muka bumi ini agar gue menjadi bintang. Bintang untuk keluarga, bintang untuk teman-teman, juga bintang untuk masyarakat. Dan gue percaya ketika gue lahir dan teman-teman semua lahir, pasti punya momen ketika teman-teman itu ngerasa harus belajar, harus memahami konteks yang cukup berbeda dengan manusia-manusia lain. Gue lahir dengan keterbatasan, dengan penyakit, tapi yang tadi Mas founder menjadi manusia, itu tadi udah cerita juga, lowest point-nya punya keterbatasan penyakit mental, kalau gue penyakit fisik. Jadi gue gak bisa membalikan telapak tangan gue yang sebelah kanan. Ini mentok segini doang. Kalau teman-teman bisa seperti ini, gue yang ini gak bisa. Gue lahir dengan keadaan seperti ini, dan itu cukup terpukul ketika gue mulai berteman, gue mulai punya komunitas, gue mulai dicaci maki bahkan. Karena orang selalu bilang hidup itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagi gue itu susah. Asli. Jadi ketika orang bilang gitu tuh gue ngerasa pressure sedikit. Tapi value yang selalu disampaikan oleh orang tua gue, AA lahir dengan keterbatasan ini dengan maksud mungkin Tuhan menakdirkan AA agar lebih banyak memberi dibanding meminta. Jadi itu value yang selalu ada di hidup gue. Kemanapun gue berproses, kemanapun gue berpijak, gue selalu menganggap gue harus selalu bisa memberi. Entah itu sifatnya materi, pengalaman, dan lain-lain. Itu sedikit cerita tentang gue. Gue percaya di usia-usia kita sekarang sudah melalui persimpangan-persimpangan yang cukup aneh mungkin, ajaib mungkin ketika kita harus memberanikan mengambil keputusan. Dan sadar tidak sadar, manusia itu kualitasnya diukur dari bagaimana dia mengambil keputusan. Contoh sederhananya, lu mau ngambil sen kanan belok kiri, atau lu sen kiri belok kanan, atau lu sen tapi nggak belok-belok, itu juga bisa dilihat. Gitu. Itu adalah sebuah keputusan. Dan akumulasi dari keputusan-keputusan itu akan membentuk kita sebagai karakter. Setiap hari lu mengambil keputusan baik, itulah lo. Setiap hari lu mengambil keputusan buruk, itulah lo. Termasuk gue mengambil keputusan untuk sempat berkuliah di Gajah Mada, kebijakan publik, dan sekarang gue melanjutkan magister di ilmu politik, kampusnya Mas Manik di UI. Ada cerita juga di balik itu. Gue menganggap gue punya tanggung jawab, beban moral, sekaligus beban akademis. Kenapa gue mau mempelajari ilmu politik, kebijakan publik, dan lain-lain? Karena gue lahir di dunia atau keluarga yang berkecimpung di politik. Ayahanda saya politisi, meskipun bukan politisi yang keras, politisi yang berisik, tapi alhamdulillah politisi yang masih panjang umur. Ya tahu sendiri politik kan,
Jadi main aman lah, main aman lah. Prinsip yang selalu beliau tanamkan itu ibarat rerumputan di sebuah pagar. Kalian tidak harus terlalu liar ke atas, karena potensi ditebas akan sangat besar, dipotong akan sangat mungkin, tapi jangan juga terlalu rendah, karena memungkinkan kalian untuk diinjak. Cukuplah jadi rerumputan yang di tengah-tengah, menghiasi, tapi tetap ada. Teman-teman yang gue banggakan, virtual Zoom, peserta Zoom juga yang ada di rumah, gue menganggap kita ada di generasi yang sekarang itu adalah sebuah privilege. Kenapa? Semua udah serba ada. Teknologi sudah mapan, manusia-manusianya cerdas, dan di situ kita berhadapan dengan stigma-stigma bahwa anak muda itu nggak peduli sama politik. That's totally wrong. Kenapa? Anak muda dianggap apatis? Bagi saya mereka kritis. Tidak ada orang apatis. Kita semua punya aktivisme masing-masing. Mungkin metodenya yang berbeda. Ambil contoh. Kita ngelihat ada peristiwa ekonomi, masalah ekonomi. Anak mudanya berlomba-lomba menciptakan startup. Bukan masuk ke dalam sebuah sistem, merumuskan undang-undang perpajakan dan lain-lain. Itu cara mereka. Misal juga kita menemui sebuah ketidakadilan. Kita bikin change.org. Bukan lapor ke polisi. Karena mungkin akan semakin rugi. Atau juga kita menemui orang-orang yang dirugikan. Kita nggak lapor ke partai politik, karena kan mereka itu sebagai jembatan aspirasi ya. Tapi kita membuat kitabisa.com. That's it politics. Dan yang terpenting bagi kita untuk mengisi ruang-ruang itu adalah politik dengan gagasan. Suatu ketika di tahun 90-an Bill Clinton pernah mengumpulkan 65 pakar lintas strategi, lintas bidang. Ada geostrategik internasional, ada rekayasa manufaktur, bioteknologi dan lain-lain. Bill Clinton bilang, apa yang membuat kita akan tetap menguasai bangsa kita, menguasai dunia 50 tahun yang akan datang. Karena ketika itu US memegang perekonomian seperempat dan 25% PDB-nya itu menguasai dunia, dan mereka sudah mulai melihat China itu tumbuh dalam double digit ya di satu dekade. Lantas mereka semua kumpul 65 pakar ini merumuskan apa sih yang harus kita jual. FGD, Sarasehan semua dilakuin lah. Kesimpulannya bahwa Amerika at all cost itu harus menguasai 3 sektor saja. Yang pertama itu bioteknologi, kedua itu teknologi informasi, dan yang ketiga itu adalah energi. Kenapa? Because we cannot beat one person at all the time, we cannot also beat all the people at one time, but we can beat all the people at one time. Jadi kayak mungkin banget kita itu menguasai hanya 1 atau 3 sektor saja dalam masyarakat, dalam berbangsa. Tapi gak usah bermimpi yang muluk-muluk, lu harus melihat semua sektor lu kuasai, itu sangat tidak mungkin. Karena kita belajar dari sejarah juga, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Ketika itu Multatuli menuntut Belanda untuk mengadakan politik etis. Pendidikan salah satunya, dan salah satu yang mengenyam di sana adalah anak-anak aristokratnya, Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini dan lain-lain. Mereka menghasilkan sebuah konsep, mereka bisa berimajinasi. Mereka bisa membayangkan akan adanya sebuah negara yang berdaulat, dan di situ PR-nya ada di pendidikan. Berkaca, pendidikan kita sudah mampu belum mengarahkan ke sana? Sistem pendidikan kita mampukah? Kalau ada di dalam buku Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Eko Prasetyo, di sana di state bahwa kalau pendidikan itu belum mampu mengubah nasib sebuah entitas atau bahkan seorang manusia, maka dipastikan pendidikan itu tidak akan mampu mengubah nasib sebuah bangsa.
Karena nasib bangsa tidak semudah ditentukan oleh kita swipe left atau swipe right. Yes, di sini yang anak-anak Tinder, yang anak-anak Bumble, gue pernah. Juga nggak semudah swipe up. Jadi kuncinya ada di kita. Belajar berhitung itu memang penting, tapi belajar yang apa mesti diperhitungkan dalam hidup itu jauh lebih penting. Sekian, itu aja dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.